jadilah peganganmu. Oke, silakan semua yang sudah bergabung. Ini diinspirasikan penulisannya sudah. Kemudian kita masih ada waktu 9 menit. Kita tunggu teman-teman yang lainnya ya. Karena ini partisipannya baru 51. Ya, jadi 9 menit lagi kita akan tunggu. 8 lebih 10 menit kita akan mulai.
Bekerja selama siang, Tuhan sudah ajarkan. jangan putus bersembahyang, Tuhan sudah janjikan. Ora es labora, ora es labora, bersembahyang langgar laut bergelora, Tuhan terus menjagamu. berjaga dan bertahan. Nanti pada kesudahan, ora et labora, bersembahyang dan kerja. Tidak bisa dong. Tuhan terus menjaga, Beberapa bekerja dan rajin sambil harap Tuhanmu. Mari Iman harap lagi kasih, Jadilah peganganmu. Oke, baik. Sudah menunjukkan pukul 8.10. Kita akan mulai kegiatan PLS kita hari yang ketiga, hari yang terakhir. Setelah itu besok kalian bisa masuk di kelas WAG untuk mengikuti PJJ. Oke, hari ini yang hadir partisipannya 55. Harapannya nanti masih ada yang masuk lagi. Kita akan awali untuk kegiatan pagi hari ini, tapi sebelumnya Bu Kris mau menyapa. Semangat pagi. silakan di-unmute dulu. Silakan di-unmute dulu ya semua ya. Yuk semuanya saja di-unmute dulu. Halo. Semangat pagi. Semangat Oke, udah lumayan udah ingat nih sekali lagi ya. Semangat pagi. PLS 2020. PLS 2020. tetap asik. Oke, gimana kabarnya semua hari ini? Baik ya. Semoga semuanya sehat-sehat saja. sudah sarapan? Dibiasakan ya pagi sarapan, kemudian mengikuti PJJ. Oke, kita akan awali kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akan buka dalam doa. Oke, semuanya ambil sikap doa. Kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan agar kegiatan hari ini jalan baik dan lancar. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Putra dan Roh Kudus. Bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami.
sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dan melanjutkan mengikuti kegiatan PLS. Mari Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin jalannya PLS hari ini. Pakai semua perangkat yang kami gunakan, jaringan, agar semuanya berfungsi normal dan lancar. Engkau berikan kami semuanya kesehatan, hikmat-Mu, agar dapat menerima materi PLS hari ini dengan sebaik mungkin. Dalam nama Yesus Kristus, sepenuhnya aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah akan segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk datang di Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita ke renungan, Chris mau menyampaikan rundown kegiatan kita hari ini terlebih dahulu. Tolong bisa di-share. Baik, hari ketiga, Rabu 15 Juli 2020, kegiatan kita akan dimulai dengan pembukaan. Absensi sudah dilakukan di kelas WAG masing-masing. Kemudian ini juga dari kamera sudah bisa dilihat, sudah memberikan kelas dan juga nama yang benar. Mohon yang mungkin baru masuk, belum menuliskan kelas dan nama, tolong dituliskan kelas dan nama masing-masing dengan benar. Kemudian nanti kita akan berdoa dan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Tri Indah. Kemudian setelah itu kita akan mendengarkan paparan program dan kurikulum sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Antar. Kemudian penutupan MPLS. Oke, untuk kegiatan PLS hari ini seperti itu rundownnya. Kita akan mengawali aktivitas kita dengan renungan sejenak. Sebelumnya kita akan menyanyi bersama lagu pembuka, Pecahlah dan Lihatlah. Oke, tolong di rumah masing-masing bisa ngikutin ya. Kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan.
mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan bersama-sama renungan yang akan dibawakan oleh Bu Tri Indah. Kepada Bu Tri Indah, kami persilahkan. Terima kasih Bu Kris. Selamat pagi anak-anak. Mari disiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita akan buka di Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 2. Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu? Kita akan membaca bersama-sama ya. Di bawah satu judul perikop, khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Amin. Renungan hari ini berjudul Membangun dengan Benar. Anak-anak, apabila kamu ada kesempatan mengunjungi bangunan-bangunan terkenal di dunia ini, kamu ingin mengunjungi bangunan yang mana? Menara Pisa, Space Needle, Colosseum, atau Gedung Putih? Bangsa Israel secara rutin mengunjungi bait Allah yang merupakan pusat kehidupan rohani mereka. Setelah kehancuran bait Allah Salomo, bait Allah dibangun kembali oleh Zerubabel dan Ezra. Kisah itu terdapat dalam Ezra pasal 6 ayat 15. Kalian bisa baca sendiri. Lalu direnovasi besar-besaran oleh Raja Herodes selama 80 tahun. Nah, bait Allah tersebut dihiasi marmer dan tampak megah. Melalui proyek pembangunan berskala besar, Raja Herodes ingin memamerkan kehebatan dan prestasinya. Dengan demikian, mereka yang berkunjung ke wilayah pemerintahannya terkesan dengan kemegahan bait Allah. Murid-murid Yesus juga ikut bangga dan takjub dengan bangunan tersebut. Begini perkataan Yesus, "Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Hal itu mengajar kita untuk membangun dengan benar. Bait Allah yang berdiri pada masa itu telah menjadi simbol kesombongan rohani, narsisisme, keegoisan, dan keserakahan. Bangunan seperti demikian akan diruntuhkan oleh Yesus. Nah, kehidupan kita itu diibaratkan seperti sebuah bangunan. Dari fondasi sampai desain interior dan eksteriornya. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun bangunan diri kita. Diri kita itu adalah bangunan Allah. Karena itu, kita harus bekerja sama dengan Allah yang adalah
perancang bangunan terbaik untuk membangun kehidupan kita. Anak-anak kalian, mari berikan diri untuk mega proyek Allah. Jadikanlah firman Allah sebagai fondasi bangunan diri kita. Mari pergunakan waktu dengan baik dan bertanggung jawab. Jadikan diri kita bangunan yang sopan, ramah, dan rajin. Juga bertanggung jawab dan rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami terus bersama-sama Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami mau bekerja sama dengan Tuhan untuk membangun diri kami, sehingga diri kami ini menjadi bangunan yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak menjadi sebuah kesombongan, tetapi biarlah kami boleh membangun diri kami dengan positif, sehingga kami bisa menggunakan hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kegiatan kami hari ini, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Kris. Terima kasih banyak Bu Tri Enda. PLS 2020 PLS 2020 kita pasti di unmute PLS 2020 Tetap asik. Ayo dong semangatnya. Sekali lagi yang kenceng, yang penuh energi, yang semangat. PLS 2020 tetap asik. Oke, baik. Ini sebelum kita ke materi selanjutnya, coba kita mau ini Pak, coba lihat masing-masing di view ya galerinya. Tolong berikan senyum yang paling manis dari kalian. Karena di buku lihat tuh masih banyak yang cemberut. Yuk ada sekarang di view satu-satu nih. Kita dari view-nya. Coba semuanya berikan senyum yang paling manis, jadi biar nampak kelihatan semuanya itu sudah semangat. Ayo masih ada yang cemberut nih. Yuk lihat. Nah ini apa? Ayo mana senyum paling manisnya? Oke. Coba yuk. Yuk Ferel, senyum paling manisnya mana? Biar pada nggak tegang gitu loh, pada semangat gitu kan. Lihat ini kok mukanya cerut semua gitu. Oke, udah semua sudah semangat. Oke, kalau sudah kita mau mendengarkan bersama pemaparan tentang program dan kurikulum sekolah yang akan dibawakan oleh Pak Antar. Di waktu sebenarnya saya serahkan ke Pak Antar. Si Albert bolak-balik mau masuk yang bisa. Padahal dia udah jadi. Ayo main sih. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Kameranya buka saat antar ketinggian nih. Baik. Baik, Siap
siapapun yang sedang menemani kalian, shalom, selamat pagi juga bagi Bapak Ibu maupun wali yang ada di rumah, yang tentunya selalu mendampingi kalian pada saat melaksanakan PLS maupun kedepannya pada saat kegiatan belajar jarak jauh. Ini kita sambil menunggu kelas 8 dan kelas 9 ya. Sambil menunggu ya. Bapak biasa dipanggil antar. Tolong jangan bikin lelucon. Anterin saya dong Pak. Ya, karena Pak Antar sudah mendengar itu 30.000 kali. Ya, jadi sudah tidak lucu. Tolong cari lelucon yang lain. Oke. Oh iya. Kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya, silakan langsung tulis di chat ya. Jadi di chat itu sudah di-setting, yang membaca hanya hostnya. Jadi teman-teman yang lain tidak bisa melihat, hanya Pak Antar dan Bapak Ibu guru yang bisa melihat. Maksud saya ditulis di situ, nanti akan kita jawab, gitu ya. Ya, sambil menunggu ya, kita masih menunggu kelas 8 dan 9. Antara akan kasih lihat. Jadi kalau sudah ada yang melihat di YouTube, ya terus sekarang sedang kalian sambil live streaming ya YouTube, itu kalian bisa melihat bahwa selama PJJ ini kita punya website namanya olpamulang.com. Sambil menunggu, Pak Antar akan kasih lihat. Jadi segala informasi mengenai PJJ semuanya akan diupload di website tersebut secara berkala. Jadi kalian bisa bookmark atau diapalin alamatnya. Antar akan share buat kalian. Sudah lihat di layar kalian ya. olpamulang.com. Ya, bagian sekarang memakai laptop bisa di bookmark di browser kalian, bisa lewat Chrome, Mozilla, Safari, apapun. Coba kita buka. Nah, kurang lebih seperti itu tampilannya di desktop ya. Jadi kalau kalian pakai handphone mungkin tampilannya akan sedikit berbeda. Jadi di sini kalian bisa melihat pengumuman masing-masing pelajaran. Dan yang paling kiri atas itu adalah info-info terbaru mengenai pengumuman yang diberikan oleh sekolah. Coba kita klik. Nah ini terakhir diupdate kemarin. Kalau kalian ingin melihat
apa saja update terbaru bisa dilihat di sini. Itu ya. Kemudian untuk melihat link masing-masing pelajaran, kalian bisa scroll ke bawah, tinggal diklik di tulisan di sini. Itu akan mengarahkan kalian ke halaman masing-masing pelajaran. Atau kalian bisa klik langsung mata pelajaran di halaman depan. Misalkan informatika. Nah, ini akan ada keterangan materi maupun penugasan sesuai dengan kelas, beserta dengan petunjuk pengerjaan maupun deadline pengumpulan. Kita buka lagi misalkan PS. Ya, seperti itu kurang lebih. Untuk yang lain bisa explore sendiri ya. Udah pinter-pinter. Oke. Sepertinya kelas 8 dan 9 sudah mulai masuk, meskipun belum semua. Kita akan segera mulai saja. Baik, di layar kalian sudah muncul slide kurikulum SMP Kristen Ora Pelabura Pamulang untuk tahun pelajaran 2020-2021. Saya lagi selamat datang bagi kelas 8 dan 9. Selamat pagi. Tentunya juga bagi Bapak Ibu, wali, orang tua yang sekarang sedang mendampingi. Antara akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum yang akan kita pakai, terutama di masa PJJ ini. Sekali lagi ini hanya berlaku pada saat kita melaksanakan PJJ. Kita berharap tidak lama-lama kita melaksanakan ini. Semoga Tangerang Selatan segera menjadi zona hijau, sehingga kita tidak PJJ lagi. Ya. Siapa yang kangen sekolah ketemu langsung, coba resen. Sedih, nggak bisa lihat langsung. Itu ada resen. Ya, cuma dua. Yang lain mungkin belum ketemu ya di mana resen ya. Ya gitu. Tentunya lebih menyenangkan saat kita bertemu secara langsung ya. Jadi Pak Antar akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan PJJ. Yang pertama, baik kelas 7, 8, dan 9. Itu kita terdiri dengan menggunakan kurikulum 2013. Kemudian dalam satu minggu kita punya 45 jam pelajaran per minggu. Itu hitungan normal karena kita sedang PJJ sekarang. Dalam satu minggu kita dalam tanda kutip hanya belajar selama 34 jam per minggu. Dan pelajaran bahasa Indonesia 1 jam akan digunakan untuk literasi. Baik kelas 7, 8, dan 9 itu mempunyai 11 mata pelajaran yang sebagian besar mungkin kalian sudah lihat baik di jadwal MPLS maupun di jadwal PJJ yang sudah diedarkan melalui grup kalian atau grup orang tua. Kita akan mengadakan literasi tadi yang sudah Pak sampaikan 1 jam pelajaran seminggu sekali di hari Selasa. Kemudian selama PJJ ini kita akan melaksanakan kebaktian 1 bulan itu 1 kali.
kita akan laksanakan di hari Rabu. Untuk tanggalnya akan disampaikan oleh wali kelas saat sudah bertepatan. Pada saat hari biasa kita biasanya kebaktiannya 1 minggu sekali, hari Rabu. Ya, yang bertugas, siapa yang bertugas? Kalian sendiri. Ini daftar pelajaran, baik kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 8 dan 9, yang kalian lihat di slide ini, semuanya sama ya, kecuali ada sedikit perubahan. BK untuk tahun ini sekarang sudah tidak ada tatap muka di kelas, jadi Ora Tabura sekarang melaksanakan pendidikan karakter. Nanti akan membimbing adalah wali kelas dan Ibu Kristiana selaku guru BK. Jadi sekarang dua, tidak hanya guru BK, tapi juga bersama dengan wali kelas. Jadi kalau kalian melihat di jadwal ada PK, itu artinya pendidikan karakter. Nanti yang masuk ke dalam kelas bisa wali kelas, bisa juga Ibu Kristiana, atau bisa juga pihak lain yang diperlukan. Berikutnya, dalam 1 minggu itu ada 34 jam pelajaran tadi. 1 jam pelajarannya itu adalah selama 40 menit. Ini berlaku baik saat PJJ maupun kita sudah masuk formal nanti. Dalam 1 hari khusus PJJ, ini kita belajar selama 7 jam pelajaran, kecuali di hari Jumat hanya ada 6 jam pelajaran. Istirahat hanya 1 kali. Kenapa cuma 1 kali, Pak? Nggak bisa ke kantin, kan di rumah. Ya, jadi istirahatnya cuma sekali 20 menit saja, sesuai dengan jadwal. Toh di pergantian pelajaran, karena kalian di rumah kan kalian bisa minum, makan, pokoknya selama menunggu gurunya itu kalian bisa istirahat. Seperti itu. Tapi yang dijadwalkan hanya 1 kali. Berikutnya, ini sudah kalian lihat di jadwal ya, untuk yang kelas 7 baru melihat tapi belum melakukan. Jadi untuk di awal kita ada doa, kemudian renungan singkat, dan pengumuman oleh wali kelas. Setelah itu belajar, kemudian nanti ditutup, bisa ditutup oleh guru mata pelajaran di jam terakhir, atau nanti ditutup oleh wali kelas. Jadi kita benar-benar berakhir itu jam 1 maksimal ya. Bisa kurang dari itu, karena di setengah jam terakhir itu adalah waktu penutupan baik oleh wali kelas maupun guru jam terakhir. Khusus di hari Jumat, lagi-lagi berbeda, selesainya pukul 11.50. Kita ada literasinya karena kita sedang PJJ, literasi membaca untuk sementara, nanti programnya akan segera diberitahukan. Kebaktian dijadwalkan di hari Rabu 1 bulan sekali. Nanti lewat media Zoom ini dan YouTube. Kemudian ini yang sering kalian lihat di raport ya, bagi kalian mungkin yang familiar dengan KKM ya, namanya di kurikulum 2013 itu adalah KBM, ketuntasan belajar minimal. Jadi nilai yang diharapkan dicapai oleh kalian semua setelah menyelesaikan pelajaran dalam 1 semester. KBM ini, standar ini ditentukan oleh Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran berdasarkan rata-rata kemampuan anak-anak Ora Tabura di berapa nilainya. Kemudian kira-kira di materi ini daya dukungnya bagus nggak, materinya susah atau gampang, seperti itu. Kemudian dapatlah angka-angka seperti ini. Untuk kelas 7, pelajaran pendidikan agama dan pelajaran PPKN, itu KBM-nya 75 ya, dan ini harus dicapai karena nanti akan masuk dalam syarat kenaikan kelas. Khusus untuk pelajaran pendidikan agama dan PPKN harus tercapai. Kemudian untuk pelajaran lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni, olahraga, informatika, TTIK, dan prakarya itu 73. Tinggi atau rendah nih?
Tenang saja, sebagian besar di tahun ajaran yang lalu ini memakai sama persis nilai seperti ini, semuanya mencapai. Jadi Pastor pastikan kalau kalian seperti dalam sekolah kita, ora et labora, bekerja dan berdoa, kalian bekerja belajar ya, pasti bisa mencapai. Untuk kelas 8, gampang banget ngapalinya. Ya, jadi kalian KBM-nya semuanya 75. Sama seperti tahun lalu. Semua mata pelajaran KBM-nya 75. Untuk kelas 9 sedikit berbeda. Semua mata pelajaran sebagian besar 75, kecuali untuk pelajaran pendidikan agama, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini 76. Itu ya kelas 9 ya. Berikutnya, pada saat di akhir semester kalian akan menerima raport. Raport itu nilainya didapat dari mana? Banyak mungkin yang masih belum mengerti, yang mungkin dikira nilai raport itu dapatnya dari pada saat kita penilaian akhir doang. Salah ya. Kalau kita lihat di sini, nilai yang kalian dapatkan di raport itu justru persentase paling besar didapatkan dari nilai harian kalian. 60% kita lihat di situ. Ya, jadi semua tugas maupun penilaian harian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ulangan, ya, itu harus kalian kerjakan dengan baik. Kalian berhitung di kurun 2013 itu nilai yang di bawah KBM bisa diremedial. Jadi 60% ini harapannya bisa membantu kalian saat kalian ingin mencapai nilai yang bagus di raport kalian. Ya, jadi jangan hanya belajarnya pas PTS doang, karena bareng-bareng aduh belajar nih semalam suntuk. Sementara pas penilaian harian sama tugas itu asal-asalan. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi justru malah penilaian harian yang punya persentase lebih besar, 60%. PTS 20%, kemudian penilaian akhir semester 20%, atau PAT. Ya. Terus ini harusnya lebih prioritasin yang mana Pak? Ya sebenarnya semua. Ya, cuma kantor ingin menggarisbawahi tidak boleh menyepelekan tugas dan ulangan harian, karena justru kalau mau di peringkat ini harusnya kalian ambil yang persentase yang paling besar yang kalian utamakan. Tapi sekali lagi semuanya penting, gitu ya. Kalau Pak terlalu cepat ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditulis di chat ya. Nanti di akhir slide akan Pak jawab pertanyaannya. Berikutnya, ini semoga terlihat dengan jelas ya. Syarat kenaikan kelas, ini yang pertama. Nilai di semester 2 itu nilainya kelas 7 807, kelas 8 825. Gampangnya, kalau mau naik, semua mata pelajaran itu harus mencapai KBM untuk kelas 7 dan kelas 8. Itu ya. Kemudian di bawahnya pemaparan. Tadi maksudnya jumlah nilainya 807. Nilai yang ada di bawah KBM maksimal hanya 3 mata pelajaran. Kemudian tadi Pak sampaikan di depan, nilai pelajaran agama dan PPKN itu harus mencapai KBM. Kelas 7 tadi berarti jadi harus mencapai ketuntasan belajar minimal. Dan ini terakhir yang penting, kemarin sudah disampaikan kemudian di peraturan. Jadi kalian harus hadir 90%. Nanti kalau misalkan kalian bingung antara akan bantu hitungkan kira-kira 90% itu berapa hari sih Pak? Tapi harusnya kalian nggak usah mikir itu, pokoknya kalau harus berangkat sekolah, harus online, pokoknya hadir. Jangan sampai terlambat, jangan sampai apa. Karena kalau misalkan kehadirannya itu tidak mencapai 90%, itu bisa tidak naik kelas. Itu ya. Untuk kelas 9, untuk syarat kelulusan, sementara belum dapat Pak sampaikan, akan disampaikan nanti setelah ada instruksi dari pemerintah. Ya, karena kita sekarang kondisinya sedang seperti ini.
yang tahun lalu saja banyak perubahan. perubahan. Tahun Tahun ini kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah. Jadi kelas 9 sabar, sosialisasinya nanti akan dilakukan di di semester 2 atau kalau sudah ada edaran dari pemerintah. Ini Ini tadi sudah Pak Antar tampilkan. Pokoknya kalau kalau kalian lupa, kalau kalian bingung dengan tugas, itu arsipnya bisa kalian kalian akses di website oamulang.com atau kalian punya WA grup kelas masing-masing. Tolong digunakan dengan bijaksana. Ibaratkan itu adalah kelas seperti kalian pada saat di sekolah. Jadi apa yang seharusnya dan tidak seharusnya karena melakukan di kelas pada saat sekolah, lakukan di grup itu. Misalkan kalau di kelas sudah ada gurunya, nggak boleh berisik, dengerin instruksi gurunya. Atau di grup misalkan gurunya sedang mengajar, nggak boleh cacat yang nggak penting, seperti itu. Ya, kalian misalkan mau bercanda dengan temannya, mau berinteraksi dengan temannya, silakan dikontak secara pribadi. Ya, tentunya dengan diawasi oleh orang tua maupun wali kalian. Terus kalau misalkan sudah diupload, dicek lagi di grup itu, jangan sampai nanti mana ya filenya, padahal ada di atas. Sering-sering dicek di grup itu kan bisa diklik di grup description. Kalian bisa lihat media, link dan sebagainya. Tolong digunakan dengan baik. Antara yakin semua yang ada di meeting ini ataupun yang sedang melihat di YouTube secara streaming itu kalian lebih canggih, kalian lebih tahu bagaimana cara menggunakan gadget kalian dengan benar. Ya. Jadi tahun ini itu sebenarnya kesempatan untuk kalian. Biasanya kalian kan dibatasi kan penggunaan gadget. Nah, ini kita belajarnya pakai gadget nih. Kesempatan kalian untuk memanfaatkan gadget ini dengan baik. Itu kira-kira Pak Antar cek dulu apakah ada pertanyaan. Mana chat? Atau ada yang mau raise hand? Saya apa nih? Oh tidak ada. Langsung diketik aja kalau mau nanya ya. Sementara belum ada nih. Oke. Kemarin belum ditampilkan ya. Jadi berdasarkan peraturan mulai hari Senin berlakunya. Kecuali misalkan kalau kalian memang ada kendala mengenai seragam, silakan diinformasikan dengan wali kelas. Tapi ini Pantar tampilkan seragam kalian pada saat mengikuti PJJ ya, sama dengan nanti kalau misalkan kita sudah masuk secara normal. Di hari Senin kalian memakai seragam nasional OSIS putih biru dengan dasi, topi dipakai pada saat upacara. Tapi karena kita sedang PJJ tidak usah, mukanya nggak kelihatan. Di hari Selasa dan di hari Kamis ya ini kita kalian memakai seragam putih biru dengan menggunakan dasi. Nah, dasi ini yang sering lupa nih ya. Dasinya dasi SMPK Ora Etlabura. Kemudian di hari Rabu memakai seragam pramuka beratribut lengkap ya di situ ya, kalian bisa lihat seragam pramukanya seperti itu. Putra dan putri memakai tasduk kacu diikat, kemudian tidak usah memakai baret ataupun topi karena kita sedang PJJ. Di hari Jumat kalian memakai seragam batik Ora Etlabura gitu ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana seragam yang harusnya kalian gunakan selama kita PJJ. Bagi kelas 7 khususnya, karena seragam mungkin ada yang pesanannya masih belum lengkap, kemudian transaksinya belum selesai dan sebagainya. Karena peraturan mulai berlaku hari Senin, silakan kalau ada hal seperti itu dikomunikasikan dengan orang tua atau memberitahu wali kelas. Ya, Bu, ini saya belum dapat seragam karena dari plaster ukurannya belum ada diinfokan. Ya, jadi jangan sampai nanti salah paham dikira ini seragamnya nggak sesuai peraturan nih, gitu ya. Disampaikan. Oke.
itu mungkin Pantar cek lagi. Ini Yang resen mau nanya atau apa nih? Novita, Vita, ada ada yang mau ditanyakan? Pantar masih punya 5 menit. Untuk Untuk Pantar ini ini deh, yang mau ngomong boleh di unmute. Kemarin di SD saya belajar online-nya seperti ini Pak. Di Di SMP nanti jangan seperti itu dong Pak. Itu Itu misalkan di SD ada kendala-kendala, kalian mau sharing, boleh. Pokoknya kita utamanya itu dengan grup grup WhatsApp di kelas, kemudian kalian sering-sering cek di website, ya, dan jangan lupa diingat juga waktu untuk kontak guru. Itu kalian harus perhatikan juga. Wali kelas kalian sudah membuat peraturan jam sekian sampai dengan jam sekian harus ditaati. Ya, Bapak Ibu guru juga perlu waktu untuk istirahat. Jangan sampai nanti jam 7, jam 8 malam pas Bapak Ibu sedang bersama dengan keluarga di rumah atau sedang istirahat tiba-tiba, Bu ini tugasnya, tolong langsung diteliti. Wah, jangan seperti itu ya, nggak boleh. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, ada pertanyaan nih dari, aduh susah namanya, Clarence, Keiko aja ya, Keiko. Berarti besok kami memakai seragam batik ya. Untuk minggu ini, tadi Pantar sampaikan peraturannya berlakunya mulai hari Senin. Jadi untuk minggu ini kelas 7 silakan menyesuaikan dulu. Ya, kalau sudah punya boleh dipakai seragamnya besok itu seragamnya biru ya. Besok seragamnya biru. Kalau udah ada boleh dipakai. Tapi kalau misalkan belum ada, pakai seragam sekolah asal dulu. Tidak masalah. Gak kedengar. Besok seragamnya menyesuaikan dulu untuk kelas 7. Peraturannya mulai berlakunya hari Senin. Ada lagi? Oke, sudah jelas, tidak ada pertanyaan. Pokoknya kalau ada apa-apa silakan sampaikan langsung kepada pihak sekolah, terutama melalui grup kelas kalian. Ya, kita jalani ini semua bersama-sama. PJJ ini memang menyusahkan banyak pihak, tapi tidak boleh mengurangi semangat kita dalam belajar. Tidak ada yang secara sengaja gurunya bikin susah nih. Kemudian dari sisi bapak ibunya, anak-anaknya susah nih ngumpulin pekerjaan. Pokoknya kita hadapi bersama semuanya ini. Kalau kalian kesulitan, sampaikan ke sekolah. Kami nanti akan memberikan solusi. Misalkan, koneksi saya terbatas. Kemudian saya nggak bisa pakai Google Classroom, misalkan nanti ada yang pakai. Kita akan ajarin. Saya nggak bisa pakai web, alamatnya apa, terus ini aksesnya gimana, buka file PDF gimana, buka file Word gimana, caranya ngetik. Pertanyaan seperti itu kita akan bantu terus. Jadi jangan khawatir ya. Sambil kita berdoa semoga semuanya ini cepat selesai, Tangsel Sungai Hijau, kita bisa sekolah langsung. Jadi Pantar bisa langsung nih rambutnya lincah tuh, yang udah panjang tuh. Gitu misalkan. Atau Pak Antar, siapa lagi ya? Coba Pak Antar ya. Jadi nggak ada lagi nanti yang pakai wallpaper itu. Siapa tuh yang orang-orang Afrika suka bawa peti mati itu yang dipakai itu. Itu nggak ada lagi kalau kita berangkat ke sekolah ya. Jadi Pantar nanti bisa lihat mukanya Michelle, Stasia, Grace yang nggak dikasih lihat. Pantar bisa ngajar langsung tuh teman-teman yang ada di Abigail, rapi banget, keren banget. Gitu, terus siapa lagi? Tuh saya tuh lagi usap-usap hidung, nanti pas di kelas. Salah kamu ngapain usap-usap hidung? Belum mandi ya? Misalnya gitu enggak ya? Canda. Gitu. Oke, seperti itu yang bisa Pak Antar sampaikan.
Kalau kalian ada yang ketinggalan tadi kebetulan koneksinya jelek, kalian bisa lihat di rekaman YouTube. Terima Terima kasih kasih atas atas perhatiannya. perhatiannya. Salam untuk siapapun yang ada di dekat kalian, orang tua, wali, kakak, adik, tante, ya pokoknya yang ada di situ. Salam buat semuanya, semoga sehat-sehat semuanya. Terima Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Juga aktif ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Antar. Kiranya pemaparan yang disampaikan cukup jelas semuanya, bisa diterima. Bagi yang masih punya banyak pertanyaan, tadi ya jangan sungkan disampaikan, dikomunikasikan. Kalau kita komunikasi, pasti semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Untuk materi PLS sudah selesai dari hari pertama, kedua, dan yang sekarang hari ketiga. Nah ini nih, kalau kemarin kan baru dibuka, ya kalian baru diperkenalkan menjadi apa namanya siswa baru. Nah ini yang ditunggu-tunggu kelas 7, yaitu penutupan MPLS. Jadi secara sah begitu ya, kalian diterima menjadi warga sekolah. Jadi satu bagian keluarga SMPK Ora Air Labora. Untuk penutup MPLS ini akan disampaikan oleh Ibu Dian. Ibu Dian sudah siap? Sambil menunggu Bu Dian, untuk kelas 8 dan 9 bisa kembali ke kelasnya mengikuti PJJ. Oke, untuk kelas 8 dan 9 bisa lift Zoom-nya kembali ke PJJ di kelas UAG masing-masing. Ibu Dian sudah siap? Oke, sudah siap. Semua kelas 8 masih ada tuh. Kelas 8. Kelas 8 silakan kembali mengikuti PJJ. Apa masih istirahat? Oke, untuk penutupan MPLS kami persilakan Ibu Dian. Terima kasih, Bu Kris. Selamat pagi semua anak-anak. Ya, kalian sudah 3 hari mengikuti semua materi mengenal lingkungan sekolah. Sekolah kalian yang akan kalian tempati untuk belajar, sudah mengenal semua Bapak Ibu guru. Ya, walaupun kita masih secara virtual, tapi tidak menghambat kita untuk berkenalan. Ya, kalian juga, kita sudah bertemu satu dengan yang lainnya, walaupun masih baru melihat dari media Zoom ya, aplikasi Zoom, namun kalian sudah ada wadah yaitu WA Group yang bisa kalian gunakan sebagaimana untuk komunikasi dalam media pembelajaran. Nanti kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran yang akan diberlakukan mulai besok ya, besok pagi kalian sudah akan bertemu dengan Bapak Ibu guru sesuai pelajaran yang ada, dan besok pagi juga kita akan membuka tahun pelajaran kita dengan beribadah bersama menggunakan aplikasi Zoom kembali, nanti ketemu dengan semuanya sehingga kita bisa dimulai dengan memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah itu ya, hari ini Bu Dian menetapkan 65 siswa SMPK Ora Air Labora Pamulang, kalian dinyatakan sah diterima sebagai siswa SMPK Ora Air Labora Pamulang. Ya, terima kasih, selamat datang, semangat ya. Kalian masuk di dalam tahun pelajaran yang baru di SMPK Ora Air Labora. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada Putri. Nih, karena sudah saat kita mau sama-sama menyanyikan lagu Ora et Labora. Yang sudah bisa ngikutin, yang belum bisa, kita belajar sama-sama. Ya, nanti di kelas juga akan diajari oleh wali kelas masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini saya terima. Ada satu yang ini mau bertanya atau itu? Tidak ada? Cukup? Cukup. Kemarin juga bicara lagi. Oke. Yang kemarin itu loh. Kasih video ya. Apa ya, kasih video. Udah, siap. Siap semua. Boleh di... Oh iya, ada caranya ya saat kita menyanyikan lagu Ora et Labora, karena ini kan lagu kebangsaan kita gitu ya ibaratnya. Jadi kita mau benar-benar menghayati, kita mau benar-benar apa namanya ya, dengan sungguh-sungguh semangat lagu ini menjadi semangat buat kita. Jadi kanan kita ada seperti ini, bisa lihat saya seperti ini ya. Kanan di sebelah dada kiri. Nah, oke, begitu. Sudah siap semua? Yuk kita mau bernyanyi bersama Mars Ora et Labora. Selama siang Tuhan sudah ajarkan, jangan putus bersembahyang, Tuhan telah janjikan. Ora et Labora, Ora et Labora, bersembahyang dan berdoa. Langit laut bergelora, bekerjalah dan bertahan, nanti pada kesudahan. Ora et Labora, bersembahyang dan kerja, Tuhan terus menjagamu, bekerja yang rajin sambil harap Tuhanmu. Iman, harap lagi kasih, Jadilah peganganmu. Oke, baik, demikian selamat sekali lagi buat kelas 7. Selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMPK Ora et Labora. Demikian rangkaian kegiatan PLS kita pada hari ini. Nanti kita akan bersama tutup dalam doa, tapi tolong jangan live dulu ya. Nanti kita mau foto bersama lewat Zoom tadi ya.
Semoga ya nanti bisa cepat masuk, jadi kita bisa bikin foto bersama bareng-bareng secara nyata gitu ya, nggak di dunia maya seperti ini. Ya, Sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih buat orang tua, wali yang juga sudah mendampingi selama mengikuti kegiatan PLS. Sekali lagi ke depannya kita nanti bisa lebih komunikasi dengan baik, jadi segala sesuatu berkaitan dengan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar pula. Kami Bapak Ibu Guru dan saya pribadi mohon maaf jika banyak kekurangan dalam kegiatan PLS ini, begitupun mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami berharap, kita semua pasti berharap ini menjadi pengalaman pertama dan yang terakhir tentunya kita harapkan mengikuti PLS virtual seperti ini. Ya gitu ya, setuju ya. Kita terus berdoa agar situasi lekas pulih. Oke, kita mau berdoa bersyukur pada Tuhan karena selama 3 hari ini kita sudah dapat melaksanakan kegiatan PLS. Mari kita tutup dalam doa. Selesai berdoa, tolong jangan dulu. Nanti kita berdoa bersama. Oke gitu, yuk kita ambil sikap doa. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan PLS ini dari hari pertama, hari Senin, hingga hari ini di hari Rabu. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan, itu semua dapat bermanfaat buat para peserta didik. Tuhan memberikan kesiapan dengan baik mengikuti PJJ yang akan dimulai besok. Tuhan Yesus Kristus, kami terus memohon dan berharap agar situasi lekas pulih sehingga kami bisa kembali belajar bertemu langsung di sekolah. Berkatilah kami semuanya, Bapak Ibu Guru, peserta didik, orang tua dan wali murid, semuanya dalam lindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kiranya semuanya pula dalam pemeliharaan-Mu. Mari Tuhan, ajar kami untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Kami yakin dan percaya ini semua akan lekas berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau foto bersama ya. Dengar aja. Kasih senyum yang paling manis, bebas, kasih senyum yang paling manis, boleh dada-dada, boleh gini. Satu, dua, tiga. Oke, bentar lagi. Bentar. Satu, dua, tiga. oke, lagi. Oke, lagi. Next selanjutnya. Kalau yang nggak ada videonya nyesel nanti. Itu yang nggak ada videonya nyesel loh ya. Mukanya nggak kelihatan kan masuk di YouTube. Ya, nanti di subscribe banyak gitu ya. Yuk ditampilkan ini videonya yang masih mau nongol wajahnya. Nathan Aryo Seto. Nyesel loh, nggak masuk YouTube loh. Oh, malah dimatiin lagi. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya kelas 7. Semangat belajar. Sehat semua. Salam buat semua yang di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah. Doakan terus ya. Oke, boleh lift yang sudah. Bye-bye. Selamat pagi.
sudah ajakan. Jangan putuskan sembahyang, sudah janjikan. Jadi gini, jadi tadi mereka masuk dulu ke Google Classroom.